Apa itu Perjanjian Linggarjati? Jadi, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia dengan membawa Netherlands Indies Civil Administration atau yang biasanya disingkat dengan NICA, yang didukung oleh pasukan sekutu. Hal ini memicu konflik antara pasukan Indonesia dan Belanda, sehingga untuk meredakan ketegangan diadakanlah berbagai perundingan. Perundingan pertama terjadi di Jakarta pada 23 Oktober 1945 yang pada akhirnya tidak mencapai kesepakatan. Begitu juga dengan perundingan kedua pada 13 Maret 1946 yang juga tidak berhasil. Perundingan utama diadakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada 11 hingga 13 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Dr. I.R. Willem Schermerhorn, dengan Inggris sebagai penengah yang diwakili oleh Lord Killarney. Perundingan ini berlangsung dalam suasana tegang, namun akhirnya mencapai kesepakatan. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada 15 November 1946 dan diratifikasi pada 25 Maret 1947 di Istana Merdeka, Jakarta. Isi perjanjian ini mencakup pengakuan Belanda atas kedaulatan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura, serta rencana pembentukan negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS, yang akan menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda, dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Selain itu, akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante yang akan merumuskan konstitusi bagi RIS. Namun, Belanda melanggar perjanjian ini dengan melancarkan agresi militer satu pada Juli 1947 yang menyebabkan pertempuran sengit di berbagai wilayah Indonesia dan menimbulkan banyak korban jiwa serta kerugian material. Pelanggaran ini juga memicu reaksi internasional yang menekan Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Perjanjian Linggarjati merupakan tonggak penting dalam sejarah diplomasi Indonesia, meskipun hasilnya tidak sepenuhnya memuaskan bagi pihak Indonesia. Perjanjian ini menunjukkan upaya diplomasi yang gigih dari para pemimpin Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Para tokoh yang terdapat dalam perjanjian bersejarah tersebut yaitu pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Aka Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Roem. Pihak Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max van Poel, H.J. van Mock, serta F.D. Boer. Dan pihak dari Inggris selaku moderator dan mediator yang diwakili oleh Lord Killarney, yakni demi memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Namun, Belanda tetap tidak mau melepaskan Indonesia sepenuhnya, sehingga mereka masih mengklaim sebagian wilayah Indonesia sebagai miliknya. Selain itu, pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia juga memiliki peran yang sangat penting. Dengan adanya pengakuan tersebut, Indonesia mendapat dukungan dari dunia internasional dalam upaya melawan penjajah dan memperjuangkan hak asasi manusia. Isi perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda adalah: yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Indonesia dan Belanda akan bekerjasama membentuk Negara Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala negara. Dampak positifnya adalah pengakuan de facto wilayah RI ini mengacu pada kesepakatan awal setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dimana wilayah kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh pihak luar, terutama Belanda hanya mencakup Jawa, Madura, dan Sumatera. Pengakuan ini penting karena menjadi fondasi awal bagi Indonesia untuk bernegosiasi lebih lanjut dalam memperluas pengakuan kedaulatan atas seluruh wilayahnya. Dalam konteks sejarah, hal ini memungkinkan Indonesia untuk mulai berfungsi sebagai negara yang sah di wilayah yang diakui tersebut, termasuk pembentukan pemerintahan, hubungan diplomatik, dan penguatan posisi internasional.
Dampak negatifnya adalah belum diakui wilayah Indonesia secara penuh di sisi lain. Pengakuan ini juga memiliki dampak negatif karena Indonesia belum sepenuhnya diakui sebagai negara yang berdaulat atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, yang meliputi dari Sabang sampai Merauke. Wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya belum diakui sebagai bagian dari kedaulatan Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan konflik dan negosiasi berkepanjangan termasuk melalui konversi meja bundar atau disebut dengan KMB di tahun 1949 yang kemudian mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh atas seluruh wilayah tersebut kecuali Irian Barat atau yang disebut Papua yang masih diperdebatkan. Jadi kesimpulan pada perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 15 November 1946 antara Indonesia dan Belanda merupakan salah satu langkah awal dalam proses pengakuan kedaulatan Indonesia pasca kemerdekaan. Dalam perjanjian ini, Belanda mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Dengan catatan, Indonesia akan menjadi bagian dari negara federasi yang disebut Republik Indonesia Serikat atau RIS di bawah kerajaan Belanda. Meskipun dianggap sebagai keberhasilan diplomatik bagi Indonesia, perjanjian ini juga menuai kritik karena dianggap menguntungkan Belanda dan tidak sepenuhnya mewakili kepentingan nasional. Namun, perjanjian Linggarjati tetap menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan panjang Indonesia menuju kemerdekaan penuh. Harapan kami sebagai warga Indonesia di masa depan berkaca dari pengalaman perjanjian Linggarjati, yakni negara kita akan semakin kokoh dalam mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional di tengah dinamika global. Kita berharap pemerintah Indonesia terus memperkuat diplomasi yang berdaulat, mampu bernegosiasi dengan adil tanpa harus mengorbankan hak-hak bangsa seperti yang terjadi di masa perjuangan kemerdekaan. Selain itu, kita menginginkan agar Indonesia selalu belajar dari sejarah, memperbaiki strategi negosiasi internasional, dan menjamin bahwa setiap kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan akan membawa manfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan rakyat secara keseluruhan, tanpa menimbulkan kesenjangan atau ketidakadilan. Di Linggarjati kita berunding, masa sulit penuh tantangan. Indonesia kini terus berkembang menuju masa depan penuh harapan.